Oke. Oke, selamat datang kawan-kawan pemisah sekali ke podcast kami. Kali ini kami akan membahas tentang radikalisme politik lagi. Ya. Radikalisme Ya udah lah, Bang. dalam dunia pendidikan. Ya, boleh. Kita akan membahas tentang radikalisme dalam dunia pendidikan. Jadi pertama-tama saya William Hanso di sini dan ada di sini narasumber sebagai Pau Pau atau Aurora. Di sini juga ada Emmanuel atau Noel. Jadi pertama-tama yang harus kita bahas adalah radikalisme itu apa dulu gitu. Menurut kalian gimana gitu? Karena kalau gue baca gitu, radikalisme itu bisa apa sih namanya? Yang kekerasan lah segala macam gitu lah radikalisme. Tapi kalau ini dalam konteks pendidikan gitu, menurut kalian apa sih maksudnya? Mencakup apa gitu? Ya sebenarnya radikalisme itu kan ya kayak misalnya kalau kalian belajar sejarah kan kalian tahu mengenai kelompok radikal. Nah itu kan berarti kalian tahu kalau kelompok radikal itu pengen menyelesaikan masalah yang pada saat menjajahkan Belanda itu mereka mau menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan. Nah jadi sama radikalisme dalam pendidikan itu ya seperti itu. Jadi sebenarnya radikalisme itu bukan hanya pure kekerasan, cuma kayak kalau mau menyelesaikan masalah dengan kekerasan gitu. Jadi sebenarnya bukan pure-nya pengen melakukan kekerasan, tapi ya dia berpikir cara yang pantas itu ya dengan menggunakan kekerasan. Jadi yang drastisnya gitu. Betul, makanya namanya kan radikal ya. Gimana? Bisa dikatakan juga kayak memaksakan ideologi mereka itu. Pemaksaannya itu yang radikal gitu. Ya. Kan jadi kayak apa ya? Ingin perubahan drastis gitu. Soalnya kalau gue baca-baca radikal itu ada kata dasarnya kalau nggak salah radik atau gimana. Itu kata dasarnya itu katanya akar. Iya, kakar kata dasarnya. Dan dia itu ingin melakukan sebuah perubahan secara drastis gitu. Jadi kan kalau misalnya ada radikalisme kan kalau misalnya perubahan secara radikal berarti signifikan yang beda gitu kan. Dan gerakan radikal itu kan biasanya kayak benar lu bilang tadi ada kekerasan, ada segala macam gitu kan. Dia itu ingin perubahan drastis besar itu dan karena itulah mereka menggunakan kekerasan gitu soalnya gitu kan. Tapi kita kan bukan negara gitu, kita kan bukan politik gitu. Kita kan sekolah gitu. Jadi kalau dalam sekolah itu kira-kira ngapain gitu? Yang menjadi radikalisme pendidikan itu maksudnya apa? Apakah murid-muridnya gitu mencari masalah gitu atau misalnya ada pembulian masuk kah gitu atau gimana menurut kalian? Sepertinya kalau untuk kasus kayak pendidikan itu kayak bisa jadi pembulian itu termasuk salah satu dari radikalisme. Soalnya kan kayak ini misalnya kan murid ini kan punya pandangan yang berbeda-beda kan. Nah, misalnya ada satu murid yang dalam suatu kelompok itu misalnya berbeda sendiri pandangannya kan, otomatis dia itu kan kayak seperti akan dikucilkan atau seperti yang kita ketahui dirundung juga. Jadi kayak penyelesaian solusi yang kayak perundungan yang gini-gini gitu maksudnya. Ya, jadi sebenarnya masalahnya ya adalah kalau setiap siswa itu punya pemikiran yang beda-beda kayak tadi yang udah bilang Pau. Nah, tapi masalahnya itu untuk yang merasa lebih dirinya itu lebih kuat, mereka merasa kalau pemikiran mereka itu adalah satu-satunya yang harus ada gitu. Jadi mereka menekan pemikiran-pemikiran lainnya yang terkesannya lebih lemah atau lebih kecil gitu. Jadi makanya terjadi pembulian dan segala macam itu ya terjadi karena dasarnya itu. Jadi cuma pembulian aja gitu atau ada lagi dan apa sih memang gue dengar masih banyak sih kasus-kasus pembulian gitu kan ada yang Mungkin kayak yang rimba gitu ya. Mungkin kalau misalnya kasus pembulian itu konsepnya seperti hukum rimba. hukum rimba, maksudnya kenapa? Oh maksudnya yang kayak yang terkuat itu pasti yang akan menang gitu. Ya sebenarnya mirip sih. Seperti emang kayak gitu. Memang kayak gitu kayak hutan gitu maksudnya kamu sekolah. Tapi kan ya masalahnya ini kan kita society manusia ya, bukan binatang-binatang di hutan ya. Makanya kita itu manusia yang punya akal sendiri, kita itu berinteraksi dengan ya nggak liar lah pokoknya, nggak bersaing terus, nggak mau mengopres yang terasa lebih lemah gitu. Jadi makanya sebenarnya ya ini ya emang nggak baik aja untuk manusia. Secara general tidak baik bagi manusia. Bisa jadi juga karena rasa superioritas dari murid tersebut.
Terus kan kalau selain bullying ya seperti yang ditanyakan tadi kan, Ya. bisa juga itu dari tenaga kependidikannya sendiri. Jadi seperti guru ya, kayak guru ini kayak kan umumnya murid itu takut sama guru kan ya. Ya. Cuma kalau zaman sekarang seperti yang dilihat sepertinya tidak juga ya. Karena seperti contohnya kayak ya itu guru jadi takut untuk memarahi murid karena biasanya suka ada kasus yang dimana ketika murid dimarahi orang tua ini malah mengadu ke polisi. Iya. Jadi ada apa sih maksudnya? Jadi kayak ada imbalance gitu. Kalau misalnya muridnya marah-marah ke guru mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya gurunya marah ke murid gitu, bisa kena tuntut gitu kan, karena masalah dari situnya. Terus kalau yang untuk masalah yang seperti yang sebelumnya saya sebutkan tentang dari tenaga kependidikannya sendiri itu yang memiliki radikalisme itu karena kayak contohnya aja kayak misalnya ini murid ya, dia itu kayak apa tuh misalnya kayak melanggar peraturan atau Apa? kayak Apa? Ya, Melakukan pokoknya perundungan, ada tawuran, maksudnya yang gitu. bertentangan dengan yang ya seharusnya. pokoknya bertentangan dengan aturan lah pokoknya. Intinya itu di gurunya kan kadang itu menegurnya dengan cara yang terkadang Kurang ya? kurang Kurang kalau apa? maksudnya kurang apa ya? kurang Kurang sopan ya, kena, kurang beradab oh, gitu ya. kurang sopan. Kayak yang apa? Yang kasus yang lulus seperti viral itu ya, yang apa sih? Gara-gara gak ada bapak atau apa gitu Ya, tuh, nah jadi apa kasus yang viral itu salah satunya itu kayak yang pas ada murid sekolah dia mainin lampu kan. Nah gurunya ini kan pasti mau menegur dia kan karena ya masa mainin lampu nanti kan pasti terjadi korslet Ya. atau semacamnya. Nah dia bilang lah karena si anaknya ini ngelawan, si gurunya ini bilang mana bapak kamu, saya mau ketemu gitu kan. Terus dia bilang saya nggak ada bapak lah gitu kan istilahnya. Terus kata si bapaknya ini oh pasti gara-gara gak ada bapak ya, jadi perilakunya nggak sopan itu semacam itu. Iya. Nah terus makanya si bapaknya ini langsung, pak gurunya ini kan langsung pergi gitu lah ya, kayak marah gitu. Nah jadi ya kata-kata si bapaknya ini juga dia membuat si anaknya juga itu jadi marah gitu, jadi ngambek ya apa bilang kata-kata kasar ke si gurunya itu pas gurunya udah pergi gitu. Jadi ya apa sih namanya? Memang ada gitu secara realitanya gitu kan. Si radikalisme ini adalah kayak kita kembali lagi ke definisinya itu, bahwa ya ingin menyelesaikan masalah pada ini ya, tapi menggunakan cara-cara ekstrem, cara-cara radikal. Contohnya ada dengan kekerasannya kayak tadi itu, dia kan ingin kayak misalnya tadi contohnya pembulian gitu kan. nggak selalu secara fisik tapi juga secara verbal. Ya pokoknya sesuatu yang keras, yang radikal gitu kan, bisa kebayang gitu. Jadi kayak tadi kayak perundungan itu kan mungkin ada masalah sama orang lain gitu kan. Ada mungkin dia kayak masalah lebih gede lah, atau memang kayak hutan rimba gitu, ingin establasi diri gitu. Jadi dia dengan itu dia membuli yang lain, itu kekerasan juga bisa. Atau mungkin kayak tadi bilang itu apa sih namanya, interaksi guru dengan siswa itu juga bisa jadi radikal gara-gara ingin ada suatu masalah gitu. Misalnya siswanya nggak suka sama gurunya kan juga bisa radikal gitu kan, nggak suka sama pelajarannya atau nggak suka sama tugas, atau gurunya sendiri yang nggak suka tadi kan, dari tadi gitu kan bisa. Berarti ya begitulah. Tapi menurutku ya, si radikalisme ini bukan cuma muncul dari sistem apa sih, karena ada masalah dengan antar teman kayak yang kita lihat itu gitu, kayak secara fisik itu ataupun secara verbal dari guru dengan siswa gitu. Tapi juga bisa muncul kayak filosofinya gitu, kayak ke apa sih, terbawa-bawa gitu. Karena kalau kita lihat ya di sosial media itu bisa muncul juga postingan-postingan yang kayak membawa orang kepada ideologi radikal gitu. Ada yang kayak neo-nazism gitu-gitu, ada yang mungkin komunis gitu, ada yang ingin membawa politik lain. Nah, ya yang gitu-gitu apa sih? Bukannya memang apa sih diajarkan di sekolah, tentu bukan, tapi karena dia malah terbawa oleh yang dari online itu, dari sosial media itu, lingkungan sekolah ini ada juga mungkin orang-orang yang apa sih punya ideologi politik yang lain-lain gitu. Ada orang, kalau nggak salah ada laporan ada yang salut Nazi itu di sekolah kalau nggak salah, atau gimana, gue lupa beritanya.
Tapi intinya adalah mereka gara-gara itu mereka kan sesuatu yang paham yang radikal gitu kan skenario ini kan, tapi dia akhirnya dikeluarkan atau ada masalah segala macam. Tapi pertanyaan yang dari di sini adalah kenapa itu terjadi gitu? Kenapa sih yang perundungan tadi gitu sampai ataupun penyelesaian konflik kata-kata keras, caci maki gitu, ataupun sampai ada yang fisik sampai kayak yang pembunuhan itu kan yang pernah sempat dengar. Ada juga yang kalau pemukulan lah sampai pecah lah kepalanya, atau aku ingat sampai ada yang dipukulin sama helm motor sampai segala macam. Kenapa gitu? Kita tahu sekarang bahwa itu ada dan bagaimana itu terjadi gitu. Tapi menurut kalian sebenarnya apa ya? Apakah yang menjadi benar alasan dari ini itu apa gitu? Apakah mungkin mereka kurang diajar gitu? Atau mungkin penyebabnya adalah mungkin memang lingkungannya? Atau mungkin kayak sosial media pengaruh luar globalisasi gitu? Sebenarnya memang ada banyak sih faktor-faktornya. Ya apa? Kalau menurut saya sih mainly utamanya itu di perubahan sosial budaya gitu. Jadi karena Indonesia ini udah masuk ke ranah yang globalisasi. Ya benar, ranah globalisasi. Nah makanya jadi kita juga belajar budaya-budaya tentang dari daerah lain gitu, dari negara-negara lain. Banyak kan nggak tahu lah aturan-aturan di negara lain itu ada yang mungkin lebih ketat, ada yang mungkin lebih longgar lagi dari kayak contohnya liberalisme. Ya betul. Nah intinya karena Indonesia ini warga-warga kita ini masuk ke globalisasi. Jadi adalah perubahan moral, pergeseran moral dari yang kita pelajari dari budaya-budaya itu. Contohnya kalau dulu itu kan zaman dulu itu kan suka dikenal sekolah di zaman dulu itu kan suka dikenal sebagai pada saat kayak murid itu takut sama guru. Jadi kalau misalnya murid melakukan satu kesalahan, ya bisa lah ya tipikal guru kan ada ada penggaris itu kan udah langsung ditutup gitu. Ya tapi kan mereka itu memukulnya itu bukan karena mereka emang enjoy sama kekerasan. Ya, apa sih? Memberitahu kepada muridnya itu kayak dan mereka juga mukulnya bukan kayak mukul secara ada beda gitu memukul anak karena kamu ingin menyakitkan anak sama ingin memukul anak dengan mengajarkan beda gitu kan. Ya. Kan memang pada akhir-akhirnya adalah ya muridnya sakit, tapi kan beda intensi bakal muncul juga beda bentuknya gitu. Gitu kan. Tapi ya gimana juga ya dibilang memang globalisasi kayaknya enggak juga sih sebenarnya, karena kalau kita bilang kayak yang kamu bilang tadi itu kayak yang kan kita balik lagi dulu ya, ini kita definisikan ulang lagi. Kalau misalnya yang tadi bilang kayak kekerasan, perundungan gitu kan, yang kekerasan verbal, kekerasan fisik dan segala macam itu kan sebenarnya sudah ada sebelum globalisasi ini gitu. Zaman orang tua kita justru kayaknya lebih banyak dulu kan. Kalau misalnya kalau orang tua gitu dulu itu kalau misalnya ganggu dipukul tangannya gitu misalnya dan segala macam. Berarti kita sebenarnya walaupun benar gitu sekarang karena ada globalisasi, karena ada ya beda lah budayanya. Kalau di luar kan lebih bebas lah ya. Sini mah mau panggil guru nama apa aja mungkin boleh di luar gitu. Tapi kan di sini kan bukan. Dan itu berarti sesuatu yang radikal di sini. Tapi radikalisme ini sudah muncul sebelumnya juga sudah ada ternyata. Gitu. Nah itulah yang ingin saya bahas gitu. Selain dari luar ini berarti apa gitu? Atau memang itu sebenarnya bisa terjadi karena faktor dari lingkungan itu sendiri. Kita tilik aja dari sejarahnya dulu ya. Nah kan kita itu sebenarnya kan negara yang sebenarnya baru banget, yang saat zaman dulu itu kan baru banget merdeka kan. ya. Nah itu kan kalau dari kita lihat ya kan orang-orang zaman dulu itu kan udah susah ya bertahan hidupnya. Ya. Udah susah dan kadang itu juga mempengaruhi ke cara orang mendidik anak mereka kan. Ya. Bisa jadi kan ada yang mendidik dengan cara yang caranya keras gitu. Dan itu juga mempengaruhi mental anak, sehingga itu bisa mempengaruhi perilaku anak nanti ketika mereka itu berada dalam lingkungan sosial mereka. Jadi kayak karena orang tuanya keras, anaknya tambah keras gitu, terus tambah masalah lagi gitu. Atau memang apa sih? Ya sebenarnya yang bukan menyalahkan anaknya dari awal yang keras, tapi lingkungannya yang itu gitu, menjadi mengajak dia menjadi lebih mencari masalah gitu jadinya gitu. Berarti memang memang
secara kurang beruntungnya menjadi kebudayaan gitunya gitu, menjadi sesuatu kebiasaan gitu untuk menjadi radikal gitu. Bagaimana menurutmu? Apakah orang tuamu juga gitu juga? Apakah mendidik kamu dengan cara-cara radikal juga yang membawa kamu ke bawah? Radikal itu sih, tapi ya ada lah inten apa? Iya, ada ya. Ada unsur kerasnya sedikit lah. Cuma ya Keras, cuma bukan kekerasan. Bukan keras tapi bukan kekerasan. Nah, ya benar. jadi kerasnya itu apa? Meskipun keras, tapi itu membuat kita tahu apa yang keras dan apa yang enggak. Nah, kalau yang terlalu keras itu, jadi anaknya itu dia berpikir dia emang harus hidup sekeras itu. Jadi dia berperilaku keras juga ke orang lain. Cara tidak langsung itu kayak menyebarkan ideologi dari orang tuanya itu pada orang lain kan. Oke. Bayang. Jadi kan ya begitulah intinya gitu. Memang gimana ya mau bilang kebiasaan juga gimana gitu. Memang kita bisa bilang it is somewhat human nature gitu untuk menjadi ya nggak apa-apa. We can discuss it. Ya. Itu sama human nature gitu untuk menjadi bukan menjadi apa ya kayak terpengaruhi gini apalagi kan kita juga kan apalagi dari kita bisa lihat juga dari sisi pendidikan itu kan berarti mengajarkan anak-anak yang masih perlu diajari apalagi kayak remaja gitu kan apalagi mobil-mobil gitu juga memang masih mudah terpengaruh gitu oleh konflik-konflik luar gitu ya. Tapi yang menjadi masalah sekarang kalau kita lihat dari dampaknya gitu kayak dampaknya adalah pasti lingkungan sekolah berarti udah nggak sehat lagi gitu kan apa sih sekarang dalam pendidikan juga udah tergeser gitu salah satu apa sih radikalisme yang paling kita bisa lihat adalah kayaknya tawuran gitu kan itu pasti paling famous lagi gitu kayak kekerasan fisik ya kan kekerasan verbal ya pasti kekerasan dari sosial medianya ini juga iya juga gitu karena apa sih namanya merupakan sesuatu contoh besar ya dari si radikalisme ini adalah si tawuran itu yang karena ada penggeseran nilai pendidikan apa sih orang-orang sekarang pendidikannya mungkin lebih rendah ada munculnya intoleransi dan segala macamnya itu tapi penyelesaiannya gimana gitu loh yang sekarang menjadi masalah karena kita kalau mau dibilang mau menyelesaikan itu berarti kan harus menurut gue ya harus ada pendidikan moral gitu kan harus ada pendidikan moral lebih dalam lagi tapi kalau kayak begitu apa sih sesuatu yang susah gitu karena bisa dibilang kurang konkret gitu bagaimana kamu bisa mendidik moral gitu sekarang gitu mungkin harus ada cara-cara lain kah atau mungkin menurut kamu ada ide lebih konkret gitu maksudnya pendidikan moral itu gimana maksudnya gitu karena yang kalau kita bilang pendidikan moral bagus tapi saya akan bertanya gitu ya mau didik kayak gimana lagi gitu loh karena saya percaya bahwa sekolah sudah mendidik moral dengan cukup tapi ternyata tetap begini atau mungkin ternyata sekolah belum mendidik moral dengan baik gitu kalau nggak salah dengar kamu sempat pergi ke ngomong dengan calon gubernur atau apa gimana gitu? Calon gubernur. Ya gimana itu? Apakah ada informasi yang relasi dengan ini? Apa yang kamu ingin ceritakan? Ya sejauh dari pertemuan itu ya kita semua itu sebenarnya banyaknya membahas tentang pendidikan ya. Nah, banyak orang tua yang sebenarnya menyarankannya untuk mengembalikan yang namanya pendidikan tentang mata pelajarannya ya, yaitu pelajaran BK. Oh iya pelajaran BK. Kamu pernah nggak dulu pelajaran BK? Pas SMP sama SD sih ada. Cuma Sih tentang apa? biasanya itu ada guru konseling yang biasanya ngasih antar permainan atau ceramah soal tentang ya kita lah. Jadi kayak misalnya permainan-permainan yang kayak mengasah akal atau pemikiran logika gitu ya semacamnya. Ya pokoknya gitu doang. Guru BK atau BP lah pokoknya pelajarannya. Ya budi pekerti kan. Ya. Nah, karena ditujukannya itu untuk memperbaiki dari moral para siswa. Ya, karena kan ada erosi dari semua sosial media, dari segala interaksi lingkungan harus tetap dibalas balik gitu dari pendidikan fondasinya gitu. Nah terus kan untuk ini kan ada salah satu calon gubernur yang kalau tidak salah wakilnya ya.
Nah, dia ini pernah sempat membahas tentang kehidupan dia di Jerman. Nah, dia itu sempat membahas tentang bagaimana pendidikan agama ya, dari dia SD sampai SMA, pokoknya sampai kuliah itu yang di Jerman. Nah, itu bukan hanya mempelajari satu agama saja, melainkan semua agama dia pelajari kan. Semua agama? Iya. Jadi memang ada beberapa agama di sana, ada 6? Apa ada banyak di situ? Tidak, sampai pokoknya itu semua agama sampai Semua agama. tentang apa sih namanya tuh di filosofinya. Filosofi agama. Oh, supaya mengenal gitu. Ya, ketika sekolah dasar itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu bebas untuk memilih mau pelajari apa. Dia kayak misalnya mau pelajari filosofi atau fokus di agamanya gitu. Menurut lu gimana? Jadi gini, karena kalau kita misalnya mau menghapuskan radikalisme gini kan, berarti kita mau menghapuskan kalau misalnya perbedaan-perbedaan gitu kan. Ada juga tuh yang dibully karena beda agama gitu kan, dibilang minoritas lah, dibilang agamanya salah lah, gimana kalau supaya nggak, daripada ada kesalahpahaman agama gitu kan, mending kita ajarin aja gitu agama-agamanya gitu, kayak situasi tadi itu di zaman itu. Menurut lu gimana kalau kayak gitu? Apakah efektif gitu kalau misalnya supaya kita nggak ribut sama orang Islam, supaya kita nggak ribut sama orang Katolik, Kristen dan segala macam, kita belajar dikit gitu, belajar tahu, mengenal aja supaya kita kenal, supaya kita nggak salah paham terus malah jadi konflik gitu. Sebenarnya menurut aku sih bisa aja sebenarnya, malah kayaknya bagus juga kalau ada semacam pelajaran di mana kita itu bukan pelajaran kayak kegiatan di mana kita itu mempelajari budaya agama lain. Cuma ya menurut aku sih ya sama aja kayak pelajaran BK gitu. Jadi itu sebenarnya masuk ke pelajaran nggak wajib. Jadi ya sekedar mungkin trivial matter gitu, buat kita supaya ya peningkatan nilai moral kita gitu, masing-masing. Dan sebenarnya dari pendidikan yang seperti itu kan bisa juga untuk ya otomatis kayak mengurangi, meredius kayak radikalisme juga kan. Iya, karena secara pendidikan tidak langsung, moral gitu kan. secara tidak langsung kan pemikiran orang tuh jadi lebih terbuka kan. Nah, terus juga ada yang membahas tentang hukum perlindungan guru kan. Iya kan guru perlu perlu dilindungi juga dari isi konflik-konflik dari si murid-muridnya ini, jangan semena-mena gitu kan. Karena sempat yang saya singgung tadi kan ya, tentang guru yang hanya untuk menyentuh murid saja bisa sampai dilaporkan polisi. Nah, ini saat itu kan waktu di tanya jawab itu kan seorang guru kan sempat memberikan pernyataan bagaimana mengatasinya gitu kan, kayak bagaimana supaya ketika dia mendidik muridnya itu, guru itu kan ada bukan hanya untuk mengajar tapi untuk mendidik muridnya juga kan. Iya, jelas. Nah, bukan cuma ngajar materi doang, cuma ingin bangun karakternya gitu kan. Iya. Nah, itu kan kalau mau membangun karakter dari murid didiknya itu kan, maka dia kan harus otomatis itu kan harus bersikap tegas dan gitu juga kan. Ya keras tapi tidak, maksudnya bukan kekerasan. Iya, maksudnya kayak self defense lah pokoknya intinya gitu. Mau nggak mau gitu, kita nggak bisa hanya mendidik anak dengan pujian-pujian aja. Pasti gitu, mendidik seseorang anak gitu, mendidik siapapun gitu, tidak bisa hanya dengan pujian saja. Pasti perlu ada larangan, pasti perlu ada hukuman gitu, mau nggak mau gitu, karena membuat kesalahan adalah bagian dari belajar, dan ketika itu ada sebuah kesalahan, mau nggak mau kita harus tegas menumpas kesalahan itu gitu kan. Tapi bukan maksudnya kita menyiksa gitu, kita mau bagaimana, tapi ya mau nggak mau kalau misalnya ada yang salah, ada yang berperilaku aneh-aneh, ya harus ditegaskan gitu kan. Gimana kalau menurut lu gitu? Gimana gitu kita bisa membuat garis supaya guru-guru itu bisa tetap mengajar anak, tetapi tidak dituntut gitu agama-agama gimana, dan menurut lu apakah, coba nih kita fowil aja gitu, sekarang ini kerasa nggak karakter kamu kebentuk gitu? Apakah kurang itu pendidikan yang sekarang ini? Apakah masih perlu ada lagi digencarkan memang spesial gitu pendidikan karakter gitu? Atau menurut lu mungkin sekarang udah cukup aja gitu guru mendidik karakter gitu? Kerasa nggak sih pendidikan karakternya itu? Menurut Sebetulnya kayaknya kurang ya. Kurang. Soalnya kayak fokusnya itu
apa nggak tahu apa mungkin saya aja kami aja yang terlalu baik atau gimana, atau mungkin apa? Ya untuk masalahnya kayak sebenarnya dari yang kita lihat sehari-hari aja sih. Ya. Kebanyakan itu kan kalau kita lihat ya belakangan ini kan jarang ada murid yang kayak sopan sama guru kan. Iya itu kesopanan tuh, itu menjadi sesuatu yang mulai turun tuh. Makanya penerapan pendidikan karakter ini sangat diperlukan. Karena ya apa sih, kalau hal kecil-kecil kayak sehari-hari gini aja udah hilang, lama-lama akan terganggu yang hal-hal besar itu. Kalau misalnya dia udah nggak respect sama gurunya, jadi bisa bebas-bebas aja gitu, dia bisa melanggar, bisa bolos gitu kan. Tapi jangankan guru, kadang juga anak itu tidak hormat sama orang tuanya sendiri kan. Iya. Nah itu actually good point actually. Ini gini, kalau menurut lu gitu, kita bilang gini, oh iya ini teh berarti harus ada pendidikan moral ya guys, guru tuh pendidik moral juga gitu, harus dilindungi guru. Tapi kalau kayak gini, kok kayak guru berat semua? Berarti kan bukan coba guru doang gitu menurut gua yang harus pendidikan moral gitu. Solusinya walaupun memang pendidikan gitu, solusinya menurut gua itu ada poin bahwa kita perlu kolaborasi juga dengan masyarakat gitu. Kalau misalnya penyebabnya adalah lingkungan, berarti solusinya adalah ya ampun. Kalau misalnya memang masalahnya adalah lingkungan gitu, solusinya adalah lingkungan gitu. Jadi perlu ada yang namanya kolaborasi dengan masyarakat gitu. Tapi masalahnya adalah apa gitu. Coba, lu teh kolaborasi nggak dengan masyarakat gitu? Apakah kamu kenal tetangga kamu gitu? Ya begitu sih. Enggak, kamu Ya cukup kenal gitu. Berarti ada kayak di tengah-tengah gitu mendivisi kita gitu. Karena aku ya setengah kenal setengah kagak gitu. Karena apa sih mau nggak mau gitu, kita itu sekarang udah lebih individualistik gitu kan. Dan karena individualistik ini kita kata kelama dengan tetangga, dengan segala macam yang harusnya ada pendidikan moral dengan sopan-sopan dengan tetangga gitu kan, terus silaturahmi segala macam itu mulai terkikis karena ya orang nggak peduli lagi gitu kan, karena sudah mulai lebih sendirian. Tapi kalau misalnya kita bilang harus berkolaborasi dengan masyarakat, gimana dengan caranya gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus melakukan acara-acara kekeluargaan gitu dengan masyarakat ini, apakah kita harus mengadakan acara-acara silaturahmi gitu? Karena mau nggak mau gitu, kita nggak bisa hanya expect guru yang mendidik semua. Pasti kita harus ada orang-orang, ada keterlibatan dari orang tua sendiri, ya orang tua gitu orang kan, sekitar. orang-orang sekitar juga gitu. Jadi apa ya, gimana cara membuat ini sesuatu hal yang konkret yang bisa kita ajukan gitu? Apakah kita bilang ya udah kita harus gencarkan lagi misalnya acara dari wakil keputusan gitu kan, ya mau nggak mau gitu, mungkin acara senang-senang aja, tapi karena mereka berinteraksi dengan orang, pasti mereka belajar gimana cara berinteraksi dengan orang gitu. Dan belakangan juga kan gotong royong udah jarang banget Iya kan? gotong royong, Apalagi di daerah perkotaan. Ini sih itu udah nggak udah kayak apa pernah. Coba apa lu gotong royong apa menurut lu yang paling dekat dengan gotong royong yang pernah kamu lakukan di lingkungan kamu? Atau nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Pokoknya ngumpul aja buat acara 17 Agustus. Palingan kebanyakan itu kalau misalnya ada acara keagamaan kayak misalnya kurbannya tuh kan. Iya kurban, gitu-gitu. Tapi kan kalau kita hanya wilayah dengan agama lagi ya berarti muncul lagi masalah, nanti beda agama nanti malah masuk lagi konflik lagi gitu. Jadi memang sih benar sih, good point sih. Memang perlu kolaborasi dari rakyat gitu. Mungkin ada mungkin coba ada acara-acara untuk keputusan, mungkin ada acara yang lebih bagus lagi nanti. Tapi memang pada intinya adalah kita bisa kita rumuskan lah ya, ada 3 yang kita perlu lakukan. Pertama-tama, kalau kita ingin mendidik moral lewat guru, berarti ya harus ada pendidikannya, itu harus kita siapkan dulu gimana gitu kan. Berarti perlu ada pendidikan toleransi, pendidikan moral, dan guru yang mendidik itu juga harus dilindungi gitu. Ada hukum-hukumnya, tidak hanya sekarang kan udah fokus hukum pembulian, hukum-hukum apa sih supaya anak tidak kena masalah
gitu kan. Tapi juga guru juga perlu dilindungi gitu kan, sehingga dia bisa mendidik tanpa kena tuntut, tanpa gimana gitu. Karena untuk mendidik moral harus tegas, dan tegas itu memang ada batasnya gitu. Jadi ya kita harus biarkan dia tegas, biarkan dia keras seperti gitu, tapi tidak kerasan gitu kan. Terus pada akhirnya ini bukan tugas guru aja, pasti ada tugas orang tua gitu kan, tugas dari teman juga gitu, mungkin tugas dari rakyat sekitar kita juga gitu kan. Kalian podcast. Selamat datang, kami lagi recording kamu. Oh, I'm sorry. Nggak apa-apa. Ada guestnya di sini muncul. Ada deh. Tapi gini deh, ya udah. Marilah kita menutup gitu. Coba kita berikan aja pendapat kita secara singkat gitu. Kalau menurut kamu gitu, kalau kamu ingin merangkum sebagai pendapat gitu, menurut gimana tentang radikalisme ini gitu? Nggak apa-apa. Ya menurut aku sih ya intinya radikalisme itu adalah ya semacam cara menyelesaikan mengatasi perbedaan apa lah, tapi perbedaan masalah atau ya tapi dengan cara kekerasan. Makanya tapi ya radikalisme ini kan ya bisa terjadi di mana aja ya, terus yang kita bahas itu lagi di sekolah. Nah, karena radikalisme di sekolah itu karena murid itu adalah yang merupakan kelompok masyarakat yang suatu saat akan meneruskan kelompok masyarakat. Iya, ya benar itu penerus bangsa gitu. Jadi itu harus dididik dengan baik. Nah, tapi kan gak mungkin kalau murid itu dididik dengan kekerasan, dididik dengan cara mengopres atau cara menekan mereka gitu kan, nggak mungkin. Orang-orang yang dirasanya lebih lemah gitu. Bahkan sebenarnya pendapat kalau kayak dia itu kuat, saya itu kuat, kalian itu lemah, itu sebenarnya harusnya nggak ada. Iya, itu nggak boleh ada sama sekali. Kita kan sama gitu pada intinya gitu. Berbeda tapi sama juga gitu. Apalagi kayak persebuahan negara kita gitu kan, pas banget gitu. Dan kita bisa ngambil juga bahwa kekerasan nggak boleh, tapi di sisi lain juga tetap harus ada tegas gitu. Ya. Bukan keras tapi tegas. Ya. Itu yang kita butuhkan gitu kan. Jadi ya intinya adalah si radikalisme ini kalau kita mau definisikan memang kayak bilang tadi itu sesuatu penyelesaian masalah dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang ingin cepat tapi tidak memikirkan gitu kan, kayak kekerasan, verbal, segala macam itu. Dan walaupun disebabkan dengan kayak lingkungan dan segala macam, saya berharap bisa diselesaikan gitu kan, bisa mungkin dengan pendidikan moral, bisa dengan lingkungannya gitu. Jadi ya intinya saya berpandangan positif untuk ke depan. Bagaimana dengan kalian? Ya baik lah ya gitu. Berarti take away dari podcast kali ini adalah kalau misalnya ada pembelian, perundungan dan segala macam, itu menjadi tanggung jawab kita, tidak hanya untuk men-stop itu tapi juga untuk menyelesaikan solusinya dengan cara-cara yang lebih beradab, dan juga untuk mencari pendidikan moral gitu. Apa sih, bukan hanya tanggung jawab guru atau lingkungan sekalian, tapi juga tanggung jawab kita sendiri untuk membuat supaya kita itu menjadi generasi lebih baik. Oke. Sekianlah untuk kali ini kalau begitu. Bye bye. Sekian dari kami kalau begitu. Bye bye.